Jebret Tim, kembali bersama saya Oki Rengga di Dep Dagri. Kali ini ada CEO, berarti ada hal penting sepertinya. Ini berarti liga sedang tidak baik-baik saja. Biasanya seperti itu. Mungkin kalau CEO udah turun tangan, biasanya liga sedang tidak baik-baik saja. Karena pasti ada unek-unek yang bakal disampaikan sama CEO. Soalnya kalau misalnya liga lagi baik-baik aja, kompetisi jalan normal, CEO lebih memilih siaran ketimbang bergabung sama kita Dep Dagri. Kan hari ini liga libur ya. Memang liga libur. Hari ini saya bakal ditemani sama Om Gita, sama CEO juga, sama ada Bang Haris. Bang Rais. Iya, Rais. Aku sering kebalik namanya. Maaf. Jadi kemarin ada pertandingan mengejutkan. Persebaya yang lagi on fire tiba-tiba kalah aja sama Persipura. Karena memang kita ketahui banyak pemain Persebaya yang tidak main seperti itu. Tapi ini nanti bakal ada Mas Hanif juga, ada gabung di Zoom, kita bisa nanya-nanya. Tapi sebelumnya kita bahas pertandingan Persebaya terlebih dahulu. Alasan Persebaya kalah, menurut Bang Rais, apakah faktor tidak adanya pemain di Persebaya, pemain intinya di Persebaya jadi faktor kenapa bisa kalah Persebaya? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada pemain, iya memang sangat mempengaruhi ya. Apalagi ini soal mental bertanding gitu. Kita lihat bagaimana Persebaya memang menampilkan banyak pemain muda mereka. Sebenarnya pemain-pemain muda ini bagus, potensial gitu. Tapi sayangnya memang kematangan bermainnya masih belum. Contoh lah Rio Arianto yang kemarin akhirnya diturunkan lagi setelah mengalami masa cedera yang cukup panjang. Kemudian dia tampilin sebagai starter, ada 2 peluang emas yang dia miliki di menit awal pertandingan. Kalau itu jadi gol tentunya akan agak sedikit berbeda pastinya pertandingan kemarin gitu. Persebaya mungkin tidak akan mengalami kekalahan, tapi ya namanya ya mungkin ada faktor luck juga yang tidak dimiliki, terus memang sentuhannya memang mungkin Rui belum dalam peak performance-nya, dia udah cukup lama absen gitu. Akhirnya dia ya setidaknya sudah mampu membuktikan bahwa ini adalah salah satu pemain muda Persebaya yang bakal melambung lagi selain dari Marcelino Ferdinand gitu. Karena Persebaya banyak banget kalau mungkin kalau misalkan Persebaya tidak mengerem untuk melepas pemain ke timnas, mungkin akan lebih banyak dari yang sekarang dipanggil ke timnas Indonesia gitu. Saya rasa sih ya. Tapi Bang Malen, Taise sama Bruno kemarin nggak main. Berarti mereka tuh punya pengaruh besar kali nih buat tim. Ya kalau 2 pemain ini jelas ya. Ini 2 pemain yang memang Taisei kan sekarang jadi pujaan baru. Ya, bukan hanya penonton atau pendukung Persebaya tapi betul. Juga penonton di Indonesia kan. Pemain yang satu ini gaya mainnya simple, efektif. Orangnya juga kayaknya menyenangkan gitu ya. Bener. Sementara juga si Bruno kan tipikal pekerja keras tapi gocekannya juga oke dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya berpengaruh, ya menurut gue berpengaruh. Termasuk juga 2 hal yang diutarakan Rais tadi ya, mengenai pemain-pemain yang ke timnas, kemudian juga hasil dari pemeriksaan swab ya yang dirasakan. Tapi apapun itu gue melihat Coach Aji dengan keterbatasan pemain ini selalu bisa memberikan yang terbaik buat Persebaya. Tapi memang ya hal ini memang harus diperhitungkan juga karena ini masa-masa krusial untuk perebutan juara ini. Bener. Dan ini mepet-mepetan angkanya yang kalau satu tim kalah ini bisa langsung keselak sama tim yang lain. Bayangkara sempat kalah, diambil Arema, kemarin Arema seri, diambil lagi yang Bayangkara. Persib selisih poinnya dikit sekali kan? tipis, malah Bali United pelan-pelan mulai naik lagi gitu. Kalau dari Persebaya menurut gua Ki. Jadi memang ini harus bisa bounce back lagi Persebaya dan harus siap misalnya dengan keterbatasan pemain yang ditampilkan. Kemarin ya sedikit berbeda saja. Persib walaupun masih banyak lah pemain yang sekarang sudah balik lagi. Ternyata keteteran juga menghadapi Bayangkara yang pemainnya juga full. Ya kan gitu loh. Jadi ya kalau ditanya berpengaruh menurut gua sih berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi Marcelino kemarin nggak kelihatan ya Bang Valen karena nggak ada support dari Taise sama Bruno juga. Kalau Marcelino sebenarnya kan, tapi lo ada pendapat Marcelino? Gue ini sebenarnya sangat penggemarnya Aji Santoso. Kenapa? Karena berkali-kali mereka kan jelek di series pertama. Tapi series kedua, ketiga, dan keempat kan, awal series keempat kan mereka membuktiin bahwa mereka luar biasa di tengah banyak sekali pemain Persebaya yang cedera maupun yang dipanggil oleh timnas. Jadi itu gue di samping kagum, gue juga menunggu-nunggu kapan nih mereka kalah lagi. Apalagi sejak mereka ngalahin Bali United ya, di kandang di Bali sendiri di awal
di week 17 yang tertunda itu. Jadi gue pikir wah ini luar biasa dengan menghasilkan Marcelino Ferdinand, kemudian ada Rui Arianto. Artinya ini Coach Aji bisa benar-benar mengangkat performa tim di tengah keterbatasannya. Di samping Samsul Arif kan berkali-kali juga menjadi penentu. Artinya bukan cuma Taisei Marukawa, bukan cuma Bruno Moreira. Makanya kemarin gue pikir apakah dengan PCR mereka yang gagal beberapa pemain ini, dan mereka kan seperti minta pertandingan ditunda. Iya, Tapi iya. nggak ditunda karena mereka masih punya banyak pemain. Masih cukup kuotanya. Apakah mereka akan berhasil? Ternyata mereka agak tertahan di sini ya. Jadi kalau gue pikir bukan juga strategi kesalahan dari Coach Aji, tapi memang keterbatasan mereka untuk pertandingan kali ini. Kedepannya masih akan dilihat apakah mereka akan bisa melakukannya dengan keterbatasan itu juga. Ya, tapi kalau seandainya kemarin Persebaya full tim, ada dong peluang Persebaya untuk menangkan pertandingan? Atau memang Persipuranya lagi bagus juga? Bang Valen kemarin nontonnya? Ya Persipura ini dia kan kadang kalau lagi dapet mainnya Dapat aja ya. oke. Kalau lagi bagus mainnya Dia bagus main aja ya. di Tapi kalau lapangan. lagi drop ya belum konsisten juga. Ya, Sekarang seperti itu belum konsisten juga. Jadi memang harus dua sisi juga melihat. Kemarin sih Persipura nggak spesial-spesial amat Iya, juga benar, makanya itu. mainnya ya. Tapi ternyata efektivitas, kemudian juga tadi ada cerita yang mungkin bisa berbeda kalau finishing dan lain sebagainya bisa dicetak duluan oleh Persebaya. Tapi apapun itu ya ini hasilnya kan udah terjadi nih. Ya, benar. Dan sekarang jadinya satu imbang terus satu kalah kan. Nah ini membuat akhirnya Persebaya jadi mundur lagi. Jadi akhirnya bersaingnya sama Persib lagi kan Iya, sekarang. betul. Sementara Bali mulai nyodok gitu. Nah ini bagaimana di sisa selanjutnya dengan kondisi yang kalau kayak begitu lagi terjadi, Iya. responnya juga gimana nih? Lanjut main dengan pemain yang ada atau memang ada minta kebijakan apa gitu menurut gua? Kira-kira nggak tanding dulu mungkin ya, Nah, karena itu dia. pemain yang nggak cukup atau segala macam. Sebenarnya ini juga mesti jadi concern juga ya kasus Persebaya. Kemudian kemarin ada yang sempat kurang dari 14 pemain juga tetap bertanding. Tetap loh. bertanding. Kalau nggak salah itu Persiraja sama Persela. Iya. Nah ini kan sebenarnya harus menjadi solusi juga gitu. Kalau misalkan tim-tim ini tidak tampil dengan pemain terbaik mereka gitu, ini sebenarnya kualitas kompetisi kan juga akhirnya kan menurun. Nah ada ketimpangan juga di situ gitu. Nah ini yang mesti juga jadi solusi juga. Tim tentunya tidak ingin kalah gitu. Dan terus operator ataupun PSSI juga memang kompetisi tidak ingin molor. Ya, ini kaitannya dengan sponsor dan juga dana-dana yang akan dikeluarkan gitu. Tapi juga harus ada solusi yang terbaik agar kualitas kompetisi ini tetap terjaga sih sebenarnya itu sih. Oke, kalau gitu ini kita udah ada gabung juga, ada Mas Hanif sama Pak Chandra. Halo Mas Hanif, Pak Chandra ini dari Persebaya, manajer ya? Manajernya Persebaya, Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Nah Pak Chandra, ini terkait kemarin ada berita bahwasannya ada beberapa pemain Persebaya yang dinyatakan positif oleh LIB, tapi begitu melakukan tes PCR mandiri, hasilnya negatif. Ini boleh diceritain nggak kronologinya Pak? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa Persebaya tidak pernah mempermasalahkan hasil pertandingan. Jadi menang, kalah, seri itu adalah biasa di pertandingan. Kita juga harus mengapresiasi tim Persipura yang kemarin bermain bagus, bekerja keras sehingga bisa meraih kemenangan. Itu tidak masalah bagi Persebaya. Concern Persebaya adalah bagaimana liga ini bisa berjalan dengan standar aturan yang jelas dan konsisten. Kami ketika hari H-1 tanggal 5 itu melakukan PCR test yang diorganize oleh LIB. Dan hasilnya memang ada 21 pemain kami yang negatif dan sisanya positif. Tapi kenapa kami melakukan PCR mandiri pada hari H tanggal 6? Karena ada kontradiksi hasil. Karena tanggal 4, sehari sebelumnya sebelum PCR oleh LIB, kami melakukan PCR mandiri dengan tujuan untuk memetakan kondisi kesehatan di tim kami. Itu yang ternyata bertolak belakang. Ada 5-6 pemain yang hasilnya berbeda sekali dengan hasil PCR LIB yang hanya berselisih kurang dari 24 jam. Karena itu kami melakukan PCR mandiri pada pagi hari sebelum pertandingan yang ternyata hasilnya juga ada beberapa yang 5-6 pemain yang bertolak belakang. Jadi ke depan sebenarnya kami menginginkan ada standar rules yang jelas yang ditegaskan oleh LIB soal bagaimana PCR swab ini yang kita jadikan acuan apa. Kalau acuannya memang LIB sudah pasti, tidak ada second opinion, ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya di pertandingan sebelumnya ketika lawan PSIS Semarang, pemain kami yang lolos PCR swab dari LIB adalah 13 orang.
Terus kemudian secara aturan nggak boleh main, tapi kemudian difasilitasi untuk melakukan PCR lagi. Sehingga nambah 2 orang yang negatif. Jadi pemain kami 15 dan pertandingan harus bermain, harus jalan. Ini yang kami inginkan ke depan, ada standar aturan yang jelas dan tegas, yang kemudian menjadi dasar rujukan semua tim bahwa memang aturannya seperti ini. Itu yang ingin saya sampaikan.